Saya saya Sahrudin dari Madura. Muslim, Bang? Iya dong. Muslim. Ya, silakan dong. Bang. Apa yang mau Anda utarakan ya, silakan. Pertama yang ingin saya utarakan, kita sebagai sesama bangsa Indonesia tidak usah saling ya menjelek-jelekkan agama masing-masing. Tidak usah saling menjelekkan agama masing-masing. Oh, saya catat Bang poin-poinnya. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa yang dilakukan oleh saudara Edis TV ini bisa memicu apa istilahnya panasnya mental antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Kristen. Abang Kristen kan? Saya Kristen, Bang. Iya. Saya pikir kita sama-sama penduduk Nusantara ini jangan saling ya mencari kelemahan agama kita masing-masing. Baik. Sebaiknya begitu. Sudah Bang, poinnya bisa ditanggapi? Iya, oke. Baik, saya tanggapi poinnya ya, saya tanggapi. Jadi gini Bang, saya katakan Anda ini menjadi seorang yang munafik. Saya mohon maaf nih kepada saudara Sahrudin. Kenapa Anda saya katakan seorang yang munafik? Jangan dimatikan Bang kameranya. Waduh. Ada yang telepon. Sorry, ada yang telepon tadi. Saya tolak. Baik, tadi Anda mengatakan Anda dari Madura, membawa pesan perdamaian, membawa pesan untuk jangan saling menjelek-jelekkan. Apakah Anda tahu ceramah seorang ustadz yang datang ke Pulau Madura, namanya Yahya Waloni? Dia datang ceramah di Pulau Madura menjelek-jelekkan ajaran agama Kristen, tapi diam saja. Anda bersuara. Tidak ada Bang. Tenang dulu Bang, gantian dong. Tadi kan Anda udah bicara, biar selesaikan. Saya bisa tunjukkan ada seorang ulama namanya Yahya Waloni. Dia ceramah di Madura. Di depan banyak khalayak ramai. Dia menjelek-jelekkan ajaran agama Kristen. Tetapi saya tidak melihat Anda bersuara. Saya tidak melihat Anda lantang berbicara seperti ini. Untuk mengatakan atau menyuarakan pesan perdamaian. Di mana Anda ketika itu? Ini kemunafikan Anda yang pertama. Kemudian yang kedua. Anda mengatakan bahwa janganlah menjelekkan ajaran-ajaran agama Islam atau ajaran agama apapun di Indonesia. Saya sangat setuju Bang. Saya sangat setuju dengan itu. Masalahnya saya tidak menjelek-jelekkan Bang. Saya hanya mengemukakan fakta-fakta. Bible Kristen itu palsu. Pergi lapor polisi sana, mabes. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Sedangkan Bible Kristen ini tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Yohanes 12, nomor 49, nomor 50, Yesus berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Sementara yang abang bawa itu perkataan Lukas, perkataan Yohanes, perkataan Paulus. Itu jangankan firman Tuhan, Bang. Perkataan Yesus saja ada. Kan asik kalau anak kecil bisa ngomong kayak gitu. Betul kan? Coba, anak-anak kecil dari PPA pulang-pulang ke rumah diajarin, mama, ternyata Yesus itu bukan Tuhan, Pak. Kan keren. Kok bisa, mana dalilnya? Jalan Bible, Pak. Di mana tertulis? Di Lukas 11, nomor 26. Apa katanya? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi di muka Daud. Manusia yang lahir, bukan Tuhan rupanya. Anak-anak kecil kita itu sepaham. Jadi ketika kita melakukan kemudian pembekalan materi akidah kepada anak-anak kita, karena musuh kita adalah mereka, maka materi isi Bible mereka yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Setuju tidak nih? Setuju kan? Yohanes 12, nomor 49, nomor 50, Yesus berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Sementara yang abang bawa itu perkataan Lukas, perkataan Yohanes, perkataan Paulus. Itu jangankan firman Tuhan, Bang. Perkataan Yesus saja ada. Kan asik kalau anak kecil bisa ngomong kayak gitu. Betul kan? Coba, anak-anak kecil dari PPA pulang-pulang ke rumah diajarin, mama, ternyata Yesus itu bukan Tuhan, Pak. Kan keren.
Kok bisa? Mana dalilnya? Dalam Bible, Pak. Di mana tertulis? Di Lukas 11 apa katanya? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi, itu kata Daud. Manusia yang lahir, bukan Tuhan rupanya. Anak-anak kita itu sepaham. Jadi ketika kita melakukan kemudian pembekalan materi akidah kepada anak-anak kita, karena musuh kita adalah mereka, maka materi isi Bible mereka yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Setuju tidak nih? Setuju kan? Yohanes 12, nomor 49, nomor 50, Yesus berkata, aku tidak dapat berkata-kata. Ya, teman-teman sekalian, kita baru saja menyaksikan cuplikan video yang cukup menarik teman-teman ya. Ada seorang saudara kita dari agama Islam yang menegur Bang Edis TV terkait live-nya di TikTok yang membahas agama Islam. Bang Edis dituduh memfitnah Islam, teman-teman. Namun teman-teman, Bang Edis dengan tenang menjawab dan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan hanyalah respon terhadap tuduhan-tuduhan dan pembahasan yang sering dilakukan oleh beberapa ustadz terhadap agama Kristen, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, kita juga sudah melihat bagaimana si Ustadz Juma ini membahas dan menafsirkan ayat-ayat Alkitab di dalam masjid seenak udel dia, teman-teman. Ya, bahkan teman-teman, Yahya Waloni secara terbuka, secara terang-terangan menyatakan bahwa Alkitab itu palsu. Ya, jadi Bang Edis dengan tegas menyatakan bahwa selama para ustadz ini belum berhenti membahas tentang kekristenan, membahas tentang Alkitab, dia akan terus memberikan tanggapan dan mempertanyakan keyakinan mereka juga. Ya. Nah, teman-teman sekalian, sebagai umat Kristen yang cinta damai, tentu kita berharap ya agar para ustadz ini dapat lebih bijaksana dalam menyampaikan ajaran-ajaran mereka. Ya, alangkah baiknya jika kita fokus pada peningkatan iman dan akhlak masing-masing, gitu loh, tanpa perlu membahas atau merendahkan keyakinan orang lain. Ya, jangan kalian tiap hari bahas Alkitab, bahas agama lain, dan ketika orang Kristen merespon kalian marah-marah, nah itu menurut saya tidak fair. Ya, kalau mau berdiskusi, mari berdiskusi dengan baik. Jangan kalian bahas-bahas Alkitab kami seenak jidat kalian, ya. Apalagi kalian bahas-bahas dalam masjid. Wah, parah itu, ya. Jadi teman-teman, mari kita sebagai umat Kristen juga yang cinta damai, mari kita terus doakan ya para ustadz ini juga ya, supaya Tuhan sentuh hati mereka dan mau bertobat dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, ya. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6 sudah jelas. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudah jelas itu, ya. Jadi, mari, wahai kalian yang belum terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobatlah sekarang, ya. Mari kita juga doakan ya, agar kedamaian dan kerukunan antar umat beragama dapat terus terjaga di negeri tercinta ini.